Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 akan mempresentasikan hasil analisis implementasi PSAK pada PT CIMB Niaga tahun 2021 hingga 2022. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Rohani Risna Ulina Baban, Silka Syahidah, Saidati Rahmatul Salisa, Miranda Sitorus, dan Muhammad Hairul Huda. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sekilas profil perusahaan CIMB Niaga. CIMB Niaga adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang didirikan pertama kali pada tahun 1965 dengan kode saham BNGA. Baiklah, selanjutnya kami melakukan overview pada laporan keuangan komparatif dan rasio keuangan. Pada overview laporan keuangan komparatif tahun 2021 sampai 2022, kami mendapatkan hasil bahwa setiap komponen aset, liabilitas, ekuitas, laba, dividen, arus kas, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak konsisten. Walaupun begitu, laba yang dihasilkan di tahun 2022 berhasil meningkat, tetapi pada aset menurun. Maka dapat kami simpulkan laporan keuangan komparatif belum sepenuhnya baik dan masih perlu ditingkatkan. Kemudian pada overview rasio keuangan kami mendapatkan hasil analisis bahwa CIMB Niaga masih belum dapat dikatakan baik dalam kinerja keuangannya, terutama pada rasio likuiditas yang mengalami penurunan, sehingga perusahaan masih harus melakukan strategi untuk meningkatkan kembali kinerja rasio keuangannya. Materi selanjutnya analisis PSAK. Yang pertama, PSAK nomor 3. Tujuan dari PSAK ini adalah menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim. CIMB Niaga telah mengimplementasikan dengan baik PSAK nomor 3. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyajian laporan keuangan interim per triwulan. Selanjutnya, PSAK nomor 5. Tujuan dari PSAK ini adalah memastikan entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi tempat entitas beroperasi. CIMB Niaga telah mengimplementasikan dengan sangat baik, di mana perusahaan telah mengungkapkan dan menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan segmen operasi maupun segmen geografis perusahaan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 5. Kemudian PSAK nomor 7. Tujuan dari PSAK nomor 7 adalah memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo termasuk komitmen dengan pihak-pihak tersebut. CIMB Niaga telah mengimplementasikan dengan sangat baik mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi. Hal ini dibuktikan dengan laporan keuangan tahunan perusahaan yang memuat daftar pihak-pihak berelasi, sifat hubungan, dan pengaruh atas relasi tersebut dan hal lainnya sesuai dengan PSAK nomor 7. Selanjutnya PSAK nomor 8. Tujuan dari PSAK ini adalah untuk menentukan tanggal entitas dalam menyesuaikan laporan keuangannya untuk peristiwa setelah periode pelaporan serta pengungkapan yang dibuat tentang tanggal penerbitan untuk laporan keuangan diotorisasi dan peristiwa setelah periode pelaporan. CIMB Niaga telah mengimplementasikan dengan sangat baik, di mana perusahaan memberitahukan bahwa setelah tanggal pelaporan, perusahaan masih melakukan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan instrumen keuangan perusahaan, baik saat itu masih direncanakan maupun saat direalisasikan. Kemudian, PSAK nomor 15. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan mengatur persyaratan penerapan metode ekuitas atas akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. CIMB Niaga telah mengimplementasikan dengan baik di mana perusahaan telah menyajikan dan mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan investasi perusahaan di entitas asosiasi maupun ventura. Namun, metode pencatatan investasi yang diadopsi CIMB Niaga berbeda dengan PSAK nomor 15. Selanjutnya, PSAK nomor 18. Tujuan pelaporan program manfaat Purnakarya adalah memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan dan aktivitas program manfaat Purnakarya yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program selama jangka waktu. CIMB Niaga masih kurang baik dalam pengimplementasiannya, di mana CIMB Niaga belum menyajikan penjelasan mengenai manfaat Purnakarya serta dampak dari perubahan manfaat Purnakarya. Perusahaan juga belum menyediakan laporan keuangan atas aset neto untuk manfaat Purnakarya. Hal ini akan menyulitkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai dana pensiun.
Kemudian PSAK nomor 24. Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui liabilitas ketika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan, dan beban ketika entitas menikmati manfaat ekonomik yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. CIMB Niaga telah mengimplementasikannya dengan baik. Perusahaan telah mengungkapkan mengenai imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, dan imbalan jangka panjang. Namun, CIMB Niaga tidak menyajikan hal-hal terkait pesangon. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, di sini saya akan membahas tentang PSAK 25. PSAK nomor 25 yaitu mengatur tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Tujuan PSAK ini yaitu untuk mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Dalam analisis PSAK nomor 25, pada perusahaan CIMB Niaga telah mengimplementasikan dengan sangat baik, di mana perusahaan telah mengungkapkan pada laporan tahunan 2022 bahwa perusahaan mengadopsi kebijakan-kebijakan akuntansi yang baru. Selanjutnya yaitu PSAK nomor 57. PSAK ini mengatur tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Tujuan PSAK ini yaitu untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, serta memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam analisis PSAK nomor 57, CIMB Niaga telah mengimplementasikan dengan baik di mana perusahaan telah mengungkapkan provisi terpisah dari laporan konsolidasi. Namun, CIMB Niaga tidak menyebutkan adanya kewajiban kini dan aset kontingensi pada laporan keuangan 2021 dan 2022. Selanjutnya yaitu PSAK nomor 60 yang mengatur tentang instrumen keuangan pengungkapan. Dalam analisis PSAK nomor 60, pada perusahaan CIMB Niaga telah mengimplementasikan dengan baik. Perusahaan telah menyajikan dan mengungkapkan nilai instrumen keuangan derivatif, namun pengukuran nilai wajar instrumen keuangan yang digunakan berbeda. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu PSAK nomor 68. PSAK ini mengatur tentang pengukuran nilai wajar. Tujuan PSAK ini yaitu untuk mendefinisikan nilai wajar, menetapkan dalam satu pernyataan suatu kerangka pengukuran nilai wajar, dan mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. Dalam analisis PSAK nomor 68 pada perusahaan CIMB Niaga telah mengimplementasikan dengan sangat baik. Perusahaan telah mengungkapkan hal-hal terkait dengan nilai wajar yang diterapkan perusahaan. Hal ini berarti CIMB Niaga telah mematuhi standar pada PSAK nomor 68. Selanjutnya yaitu PSAK nomor 71. PSAK ini mengatur tentang instrumen keuangan. Tujuan PSAK ini yaitu untuk menetapkan prinsip untuk pelaporan keuangan atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang akan menyajikan informasi relevan dan berguna. Dalam analisis PSAK nomor 71, pada perusahaan CIMB Niaga telah mengimplementasikan dengan baik, di mana perusahaan telah mengungkapkan hal-hal terkait instrumen keuangan sesuai dengan PSAK nomor 71. Namun, pada transaksi berbasis syariah, mengenai penurunan nilai kelompok aset keuangan belum mengadopsi PSAK nomor 71. Selanjutnya, PSAK nomor 72. PSAK ini mengatur tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Tujuan PSAK ini yaitu untuk menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan. Dalam analisis PSAK nomor 72 pada perusahaan CIMB Niaga telah mengimplementasikannya dengan baik, di mana perusahaan telah menyajikan dan mengungkapkan pada laporan keuangan tahunan perusahaan tahun 2021 dan 2022. Namun, perusahaan belum menyajikan secara rinci mengenai pendapatan atas kontrak pada perusahaan. Dan yang terakhir yaitu PSAK nomor 73. PSAK ini mengatur tentang sewa. Tujuan PSAK ini yaitu untuk memastikan bahwa penyewa dan pemberi sewa memberikan informasi yang relevan dengan cara mempresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Dalam analisis PSAK nomor 73 pada perusahaan CIMB Niaga telah mengimplementasikan dengan baik. Perusahaan telah menyajikan dan mengungkapkan aset hak guna serta liabilitas sewa pada laporan keuangan. Namun, perusahaan belum menyajikan klasifikasi arus kas keluar untuk bagian pokok liabilitas dan tidak mengklasifikasikan sewa kegiatan operasi dan sewa pembiayaan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisis implementasi PSAK pada PT Bank CIMB Niaga. Dapat dilihat pada layar mengenai penilaian atas kepatuhan perusahaan, di mana kami membagi menjadi 3 kategori, yaitu sangat baik, baik, dan kurang baik. Di mana implementasi PSAK nomor 3 yaitu mengenai laporan keuangan interim, perusahaan dikategorikan baik. Dan implementasi nomor 5 mengenai segmen operasi, perusahaan dikategorikan sangat baik. PSAK nomor 7 mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi, perusahaan mengimplementasikannya dengan sangat baik. PSAK nomor 8 yaitu mengenai peristiwa setelah periode pelaporan, perusahaan mengimplementasikannya dengan sangat baik. PSAK nomor 15 yaitu mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura, perusahaan mengimplementasikan dengan baik. PSAK nomor 18 mengenai akuntansi dan pelaporan program manfaat guna karya, tampaknya perusahaan mengimplementasikan dengan kurang baik. PSAK nomor 24 mengenai imbalan kerja, perusahaan mengimplementasikan dengan baik. PSAK nomor 25 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, perusahaan mengimplementasikan dengan sangat baik. PSAK nomor 57 mengenai provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, perusahaan mengimplementasikan dengan baik. PSAK nomor 60 mengenai instrumen keuangan pengungkapan, perusahaan telah mengimplementasikan dengan sangat baik. PSAK nomor 68 mengenai pengukuran nilai wajar, perusahaan telah mengimplementasikan dengan sangat baik. PSAK nomor 71 mengenai instrumen keuangan, perusahaan telah mengimplementasikan dengan baik. PSAK nomor 72 mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, perusahaan mengimplementasikan dengan baik. Dan yang terakhir, PSAK nomor 73 tentang sewa, perusahaan telah mengimplementasikan dengan baik. Penilaian diberikan dengan mempertimbangkan kepatuhan serta kelengkapan perusahaan dalam menyajikan dan mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan masing-masing PSAK. Penjelasan atas penilaian telah terlampir di dalam laporan hasil Project Based Learning. Jika masing-masing kategori diberikan nilai yaitu 100 untuk sangat baik, 80 untuk baik, dan 60 untuk kurang baik, maka CIMB Niaga memperoleh nilai rata-rata sebesar 87. Dengan nilai rata-rata tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa dalam pengimplementasian ke-14 PSAK tersebut, CIMB Niaga memperoleh kategori baik mendekati sangat baik. Demikianlah hasil dari analisis kami mengenai implementasi PSAK pada PT Bank CIMB Niaga. Materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan dari analisis implementasi PSAK yang telah dilakukan terhadap PT Bank CIMB Niaga, maka kami menyimpulkan bahwa PT Bank CIMB Niaga memiliki nilai baik mendekati sangat baik dalam mengimplementasikan PSAK yang telah ditetapkan. Dengan demikian, para pengguna laporan keuangan PT Bank CIMB Niaga akan lebih mudah dalam mengukur seberapa baik kinerja perusahaan, terkhususnya hal keuangan. Yang selanjutnya, tilikan. Mendapat pengetahuan serta wawasan yang baru dalam menilai perusahaan, terutama dalam aspek keuangannya. Dengan pengetahuan tersebut dapat menjadi salah satu tolak ukur kami dalam berinvestasi pada suatu bank di masa yang akan datang. Kami tidak hanya akan menilai seberapa besar pengembalian atas investasi kami, bunga yang dapat diberikan bank, namun aspek keuangan lainnya dapat menjadi bagian dalam menilai bank tersebut. Dari sisi PSAK, kami menjadi lebih mengenal konsep PSAK. Mungkin dalam melakukan analisis serta penyajian hasil analisis kami masih jauh dari kata sempurna, atau masih terdapat kesalahan dalam melakukan analisis. Namun dengan penuh rasa tanggung jawab, kami selalu mengusahakan melakukan pengamatan, analisis, dan penyajian dengan sebaik-baiknya, sehingga kami sebagai peneliti tidak hanya dapat menerima manfaatnya saja, namun para pembaca laporan ini pun dapat memanfaatkannya. Selain itu, kami juga menerima saran dan masukan dari para pembaca atau pengguna lainnya yang dapat kami jadikan bahan evaluasi selanjutnya. Mungkin saya dari perwakilan dari kelompok 9, apabila ada salah kata saya minta mohon maaf.
kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.